Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang bernama Kertamarta. Raja ini memimpin sebuah kerajaan yang sangatlah indah dan megah. Nama kerajaan ini dikenal dengan nama Kerajaan Daha. Raja ini memiliki dua putri yang sangat cantik, bernama Dewi Galuh dan Kandra Kirana. Seperti layaknya hidup di dunia dongeng, hidup mereka sangat bahagia dan berkecukupan. Hingga tiba saatnya ada seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan yang datang ke Kerajaan Daha. Nama pangeran ini adalah Raden Inu Kertapati. Beliau mendatangi Kerajaan Daha karena ia ingin mencari seorang putri untuk dinikahinya. Raden Inu Kertapati pun jatuh hati saat melihat Kandra Kirana. Ia sangat terpesona dengan kecantikan yang dipancarkan Kandra Kirana. Kedatangan Raden Inu Kertapati pun disambut baik oleh sang raja karena ia juga ingin yang terbaik untuk putrinya. Saat proses lamaran berlangsung, Kandra Kirana pun menerima ajakan menikah Raden Inu Kertapati. Di sisi lain, Dewi Galuh iri pada saudarinya. Diam-diam, Dewi Galuh ternyata menyukai Raden Inu Kertapati dan ia merasa dirinya lebih pantas untuk dinikahi. Lambat laun, rasa iri pada saudarinya pun berubah dan berkembang menjadi rasa benci. Saat rasa bencinya sudah memuncak, ia memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk menyingkirkan Kandra Kirana dari kerajaan. Dewi Galuh pun diam-diam menemui seorang penyihir jahat untuk membantu rencananya. Dewi Galuh meminta pada sang penyihir untuk mengubah saudarinya menjadi sesuatu yang menjijikan, sehingga calon suaminya membatalkan pernikahan mereka dan memilih dirinya. Sang penyihir pun menyetujuinya. Tapi sang penyihir tidak bisa mengutuknya secara langsung karena ia tidak bisa masuk ke dalam istana. Akhirnya, Dewi Galuh terpikir untuk memfitnah Kandra Kirana sehingga ia harus keluar dari istana. Saat Kandra Kirana pergi keluar istana, ia bertemu dengan sang penyihir. Kandra Kirana pun diubah menjadi seekor keong berwarna emas. Namun, semua kutukan bisa dibatalkan termasuk yang satu ini. Sang penyihir memberitahu Kandra Kirana kalau kutukan ini bisa dibatalkan jika Raden Inu Kertapati dan dirinya bertemu. Tentu saja Kandra Kirana merasa putus asa, karena satu-satunya cara agar ia bisa kembali menjadi manusia terdengar tidak bisa dilakukan. Lalu pada suatu hari, ada seorang nenek yang sedang mencari ikan menggunakan jala. Kandra Kirana atau keong mas ikut tersangkut di dalam jala tersebut. Sang nenek pun terkejut karena menurutnya keong ini terlihat sangat cantik. Akhirnya, sang nenek ini merawatnya, memberinya makan, agar ia tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Namun, tidak satu pun yang ia dapatkan. Karena sudah terlalu lama, tapi tidak mendapatkan hasil. Ia pun segera memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat ia sampai di rumah, ia sangat terkejut karena ia melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia di atas mejanya. Ia merasa sangat heran dan bertanya-tanya siapa yang sudah membuatkan makanan ini. Kejadian seperti ini terus terjadi di hari-hari berikutnya. Karena merasa penasaran, sang nenek memutuskan untuk berpura-pura pergi ke laut. Padahal sebenarnya, ia hanya ingin mengintip siapa yang akan datang ke rumahnya dan menyiapkan makanan-makanan enak itu. Nenek pun terkejut. Yang nenek lihat adalah keong mas yang ia simpan berubah menjadi seorang gadis cantik jelita yang sedang menyiapkan makanan di dapur. Sang nenek pun langsung kembali masuk ke dalam rumah dan bertanya pada keong mas, "Wahai gadis cantik, siapakah dirimu?" Tanya nenek dengan nada penasaran. Kandra Kirana pun menjelaskan siapa dirinya sebenarnya dan mengapa ia berubah menjadi seekor keong. Setelah ia usai menjelaskan, Kandra Kirana kembali berubah. Di sisi lain, Raden Inu Kertapati terus mencari calon istrinya. Ia merasa sangat kebingungan kemana calon istrinya pergi dan mengapa ia tidak meninggalkan pesan apapun. Namun, Raden Inu Kertapati juga sangat yakin bahwa Kandra Kirana masih hidup. Karena itu, ia tidak menyerah mencarinya. Sang penyihir akhirnya mengetahui bahwa sang pangeran belum henti juga mencari Kandra Kirana. Ia pun menyusun rencana agar sang pangeran tidak akan menemukannya. Sang penyihir pun berubah menyamar menjadi seekor burung gagak. Saat berada di perjalanan, sang pangeran bertemu dengan burung gagak ini. Burung gagak ini memberitahu di mana sebaiknya sang pangeran mencari Kandra Kirana. Raden Inu Kertapati sangat senang karena ia merasa mendapatkan bantuan. Dan ia pun mengikuti burung gagak itu kemanapun ia pergi. Namun, lama-lama Raden Inu Kertapati merasa kebingungan dengan jalan yang ditempuh karena ia merasa perjalanannya sudah sangat panjang,
tapi ia tidak juga sampai di tujuan. Lalu, ia bertemu dengan seorang kakek yang sakti. Ternyata, kakek ini adalah seorang yang sakti dan tahu bahwa burung itu adalah penyihir. Sang kakek pun memukulnya dengan tongkat dan burung itu berubah menjadi asap. Kakek tersebut memberikan petunjuk pada Raden Inu Kertapati di mana sebaiknya ia mencari calon istrinya. Saat Raden Inu Kertapati sedang berjalan mengarah ke desa Dadapan, perbekalannya habis dan ia sangat haus. Lalu, ia melihat sebuah rumah di ujung arahnya, dan ia berharap ia bisa mendapatkan minuman atau makanan di sana. Saat ia sampai di sana, ternyata bukan hanya air minum yang ia temukan. Ia melihat Chandra Kirana sedang memasak dan menyiapkan makanan. Raden Inu Kertapati merasa sangat senang dan kutukannya pun berhasil dibatalkan. Akhirnya, Chandra Kirana dibawa ke kerajaan Daha bersama sang nenek yang sudah menolong calon istrinya. Di perjalanan, Chandra Kirana menjelaskan semua hal yang terjadi dan mengapa ia berubah menjadi seekor keong. Dewi Galuh pun mendapatkan hukuman atas perbuatannya, dan ia pergi ke hutan untuk melarikan diri. Demikianlah kisah keong emas. Dari kisah ini ada pesan moral yang bisa dipetik, yakni semua hal buruk yang dilakukan seseorang akan terbongkar juga cepat atau lambat. Tidak peduli seperti apa mereka menyembunyikannya. Karena itu, kita harus selalu bersikap baik pada semua orang. Terima kasih sudah menonton. Temu lagi di dongeng esok malam. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe untuk dongeng menarik lainnya. Selamat malam dan mimpi indah.